bahwa pada tahun 2020, pada saat itu kita hampir full ya terkena pandemik COVID-19, justru orang kaya Indonesia naik secara drastis 61%. Definisi orang kaya menurut Credit Suisse ini adalah yang atau kekayaannya $1 juta. Ya, yang namanya orang kaya menurut Credit Suisse ini adalah dia memotret orang Indonesia yang punya kekayaan bersih. Kekayaan bersih itu adalah kekayaan kotor dikurangi dengan hutang lah. Ya, di atas $1 juta atau setara dengan 14, sekian miliar. Itu jumlahnya naik. Ya, naik. Tahun 2019 hanya 106.000, kemudian naik menjadi 171.000. Lompatan seperti ini, di mana naik 61% tidak pernah terjadi sebelumnya. Dan ini terjadi pada era pandemik. Apa yang bisa kita simpulkan coba? Apa yang kita simpulkan ternyata jumlah orang dengan kekayaan bersih $1 juta itu nggak banyak loh. Nggak sampai 0,1%. Itu nomor satu. Nomor dua, ini yang perlu lebih kita cermati. Ya, ternyata justru kenaikan di era pandemi ini yang mengagetkan kita. Bagaimana bisa ya pada saat semua ekonomi orang bilang menurun ya, penghasilan banyak menurun, banyak perusahaan gulung tikar, banyak usaha harus tutup, banyak orang kehilangan pekerjaan, ya, tumbuh apa? Miliarder baru. Milioner baru. Ya, ini menarik ini. Ya, kalau kita bisa raba-raba, siapa mereka? Dan dari mana mereka mendapat peningkatan kekayaan demikian hebat? Melompat sampai punya kekayaan bersih lebih dari 14 miliar. Yang merupakan 0,1 dari populasi Indonesia. Apakah mereka pegawai? Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Apakah mereka eksekutif perusahaan? Nggak mungkin. Karena hampir semua perusahaan besar ya, yang menggaji eksekutifnya dengan bayaran tinggi, itu adalah dalam keadaan sulit. Bonus turun pasti. Ya, siapa mereka? Saya pastikan mereka pasti adalah para entrepreneur. Pasti itu. Minimal didominasi oleh para entrepreneur. Kalaupun mereka profesional, siapa hari gini yang mendapatkan kekayaan bersih menambah sekian? Para YouTuber kah? Tapi berapa jumlah YouTuber itu? Ya, ini naiknya kalau 106 ke 171 itu naiknya adalah hampir 60.000. Nggak mungkin sebanyak itu. Para influencer kah? Nggak mungkin sebanyak itu angkanya. Jadi saya pastikan mereka adalah para entrepreneur. Nah, apa bidang yang mereka tekuni? Itulah. Saya pastikan mereka adalah orang-orang yang jeli melihat peluang, yang tidak mengeluh ya terhadap persoalan yang terjadi. Mereka adalah orang yang selalu punya positif vibe, punya pikiran positif. Mereka adalah orang yang selalu mencari celah. Bukankah di balik sebuah musibah sekalipun, kadang-kadang ada anugerah? Bukankah di balik sebuah bencana sekalipun, ya di situ ada peluang? Dan ini sudah terjadi. Memang banyak bisnis yang mati, banyak bidang usaha yang tutup, traveling habis. Ya, restoran yang offline habis, bioskop lumpuh. Ya, tetapi muncul bisnis-bisnis baru. Bisnis apa? Bisnis yang ada hubungannya dengan COVID-19. Ya, orang sekarang jadi concern dengan kesehatan. Orang jadi concern dengan keselamatan jiwa. Orang jadi concern dengan kebugaran. Orang jadi concern dengan hal-hal yang ada hubungannya dengan digital. Orang jadi concern dengan hal-hal yang mungkin ingin menghibur diri karena berbulan-bulan stres di rumah. Oleh karena itu, bidang-bidang yang ada hubungan dengan itu, dengan kesehatan, ya, tiba-tiba obat menjadi langka, menjadi mahal. Sangat kita sayangkan sebenarnya. Tiba-tiba orang makin banyak cari obat. Ya, baik yang terkena COVID atau yang menghindarin COVID. Barang-barang atau produk-produk yang ada hubungannya dengan menaikkan antibodi, wah, diserbu habis-habisan. Vitamin susah dicari. Herbal-herbal sekarang laku keras. Ya, jadi demikian banyak tuh, ya. Ada minuman yang ada mengandung vitamin sekarang disuruh cari. Tiba-tiba orang antri mencari susu beruang sampai diburu kemana-mana.
Jadi itu adalah fenomena. Jadi ini adalah orang-orang yang jeli melihat peluang. Tiba-tiba apa bidang-bidang yang ada hubungannya dengan menghibur diri, karena orang berbulan-bulan di rumah kan perlu hiburan, stres juga ngeliatin rumah karena work from home, karena learn from home. Apa produk-produk yang ada hubungannya dengan apa game ya, yang ada hubungannya dengan edukasi, game yang bisa bermain bersama di rumah, itu menjadi laku keras. Tiba-tiba orang menghibur diri dengan memelihara pets. Ya, masa ada ikan cupang harganya puluhan juta? Di kampung saya dulu di got itu. Tapi kenapa orang sekarang melihat ikan cupang itu kan sesuatu yang menarik? Jangan lagi ikan koi, jangan lagi ikan arwana. Tiba-tiba orang jadi rajin menanam bunga. Karena melihat bunga itu kan sehat bukan? Ya, senang bukan? Tiba-tiba ada fenomena kembang atau bunga yang harganya puluhan juta. Ada janda bolong lah. Macam-macam. Kaktus menjadi laku keras. Jadi tiba-tiba bisnis yang ada hubungannya dengan home interior itu menjadi laku keras. Karena orang mungkin juga bosan tiap hari melihatin tembok yang sama harus dirias-rias. Ya, tiba-tiba bisnis-bisnis yang ada hubungannya dengan online menjadi laku keras. Toko memang ditutup, tetapi orang sekarang membeli barang melalui digital, melalui e-commerce, ya asal kita bisa saja melakukannya. Orang bisa pesan makanan sekarang melalui online, ya semuanya. Ya membeli daster melalui online, membeli apapun melalui online. Tiba-tiba orang di rumah iseng gitu membeli apa saja. Ini menjadi tren baru. Toko, mall boleh ditutup, tetapi tumbuh industri baru. Karena orang belanja tetap belanja, walaupun berkurang. Jadi sebenarnya banyak sekali peluang. Ya teman-temanku, dari cerita ini, ya mari kita belajar dari orang-orang yang miliarder baru itu, ya, bagaimana mereka. Saya pastikan mereka ada orang yang sangat positif, yang tidak mengeluh, yang pasti jeli sekali melihat peluang. Ya, mereka adalah orang-orang yang kreatif dari berpikir dan juga dari bertindak, ya. Dan mari kita kompak sama, berhentilah kita melakukan hal-hal yang membuat COVID makin lama untuk diatasi. Ya, mari kita berpegangan tangan. COVID bukan saja tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. Sekarang kita diminta untuk stay at home. Ya, learning from home, work from home. Mari kita ikuti. Hanya dengan itu COVID bisa diputus. Ya, memang apapun namanya PPKM, yang saya mengatakan orang pun tidak tahu PPKM itu artinya apa. Tapi kira-kira stay at home lah. Ya, memang ya banyak orang-orang yang sulit untuk bertahan di rumah karena nafkahnya, ya makannya tergantung dari dia keluar rumah atau tidak. Mari kita bantu. Ya, kalau kita tidak bisa menolong orang lain, minimal kita tidak mengacaukan. Ya, sekali lagi, kalau kita tidak bisa menolong orang lain, mari kita tidak mengacaukan. Ya, jadi mari kita disiplin sama-sama. Ya, sekali lagi, never give up. Jangan menyerah. Ya, banyak peluang sebenarnya untuk orang-orang yang kreatif, untuk orang-orang yang bersyukur. Dan kita doakan semoga COVID segera berakhir. Ya, pemerintah mengatakan, Pak Jokowi mengatakan kemungkinan kita herd immunity ya akhir Agustus atau awal September lah. Kita doakan. Tapi kita harus kompak. Semoga tidak muncul varian-varian baru. Ya, kita doakan. Tidak ada badai yang tidak berlalu. Pasti. Ya, dengan kekompakan kita akan bisa membuat kita bisa hidup nyaman kembali.